Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arfa Unadiroh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian retorika untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan berpidato. Be ready, let's get started. What is rhetoric? Based on Oxford Language Dictionary, rhetoric is the art of effective or persuasive speaking or writing, especially the use of figures of speech and other compositional techniques. Dalam bahasa Indonesia, retorika merupakan ilmu dan seni yang mengajar orang untuk terampil menyusun tuturan yang efektif. Retorika merupakan salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi. Pesan informatif, persuasif, dan pesan-pesan kreatif menjadi domain kajian retorika. Domain-domain tersebut mencakup kemampuan, yang pertama kemampuan berdiskusi, yang kedua kemampuan presentasi, yang ketiga kemampuan berdebat, yang keempat kemampuan interview, yang kelima kemampuan bernegosiasi, dan kemampuan-kemampuan lain. Rhetoric Development. Retorika mulai berkembang pada zaman Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Sedangkan guru pertama dalam ilmu retorika adalah Gorgias pada tahun 480 hingga 370 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh retorika klasik yang menonjol antara lain Gorgias, Lysias, Phidias, Protagoras, dan Isocrates. Di masa modern atau retorika modern ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada aliran epistemologis. Aliran ini lebih menekankan kepada psikologi. Epistemologis membahas teori pengetahuan, seperti asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Tahap kedua ini disebut gerakan belles lettres, atau dalam bahasa Perancis artinya tulisan yang indah. Di dalam gerakan ini menjelaskan hubungan antara retorika, sastra, dan juga kritik. Nah, pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi dan juga sosiologi. Nah, di saat ini kita mengenal istilah seperti speech communication, oral communication, dan juga public speaking, di mana istilah-istilah tersebut merupakan perkembangan dari retorika di zaman abad ke-20. Aristotelian and Cicero's Theory. Teori retorika dari Aristoteles dan Cicero dijadikan rujukan di dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpidato. Menurut Aristoteles, retorika adalah ilmu yang mengajarkan orang keterampilan menemukan secara persuasif dan objektif. Aristoteles dan Cicero ini mengemukakan tahapan berbeda di dalam membuat pidato. Aristoteles mengemukakan 5 tahap, yakni inventio atau penemuan, disposisi atau penyusunan, elocutio atau gaya, memoria atau ingatan, dan pronunsiasi atau penyampaian. Sedangkan Cicero hanya mengemukakan 3 tahap, yakni pengajaran, menggugah, dan berlangsung. Speech in rhetoric. Based on rhetoric theory, speech is included in the form of monologue. Jadi menurut teori retorika, pidato ini termasuk ke dalam bentuk monolog. And what is monologue? Monology is the science of the art of speaking in monologues. Jadi monolog ini merupakan seni berbicara sendiri. And communication in the form of speeches is one way. Pidato merupakan atau termasuk ke dalam komunikasi satu arah, di mana satu orang menjadi pembicara dan orang lain menjadi pendengar.
Terdapat berbagai jenis pidato. Yang pertama ada pidato impromptu. Pidato ini terjadi pada saat yang tak terduga atau belum direncanakan. Misalnya, kita diminta memberi pidato pada saat menghadiri acara ulang tahun. Yang kedua ada pidato manuskrip, disebut juga dengan pidato naskah, di mana kita membawa naskah pada saat berpidato dan kita menyampaikan dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada memoriter. Pidato ini dilakukan dengan menulis pesan dan kemudian mengingat kata demi kata, atau mengingat keseluruhan naskah yang telah ditulis. Yang keempat ada extemporer. Dalam pidato ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu outline atau garis besar dan juga pokok-pokok penunjang atau supporting points sebelum pidato dimulai. Berdasarkan isi pesan dan tujuannya, pidato dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada pidato informatif. Jenis pidato ini bertujuan untuk menambah pengetahuan pendengar, seperti kuliah, ceramah, referat atau makalah, pengantar singkat, pengajaran, dan wejangan informatif. Contoh lain seperti pidato yang disampaikan oleh mantan presiden kita, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, pidato persuasif. Pidato jenis ini disampaikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pendengar. Contoh dari pidato jenis ini adalah pidato yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Dan yang terakhir ada pidato rekreatif, yang bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur orang lain. Contoh dari pidato ini adalah pidato yang disampaikan oleh Bapak mantan Presiden Amerika Serikat, Bapak Barack Obama ketika berkunjung ke Indonesia pada masa jabatannya. Nah, sebuah pidato harus disusun sebaik mungkin. Dalam prosesnya dibutuhkan perencanaan, konstruksi, sistematisasi, statistik, dan juga logik. Jadi suatu pidato yang baik harus memiliki skema dan struktur tertentu. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai kajian retorika untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan berpidato. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah informasi serta bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Have a nice day, see you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.